Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah wa billah rahimakumullah, keluarga dari Pak Darwanto dan Ibu Dewi serta para ananda yang alhamdulillah pada kesempatan hari Ahad ini, pagi ini tanggal 1 Zulhijjah. Jadi kita sudah masuk hari yang menjadi sumpah Allah. Ya. Di mana kita temukan itu ada di dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr. Ini hari yang 10. Nah, jadi mufassir sepakat apa yang dimaksud hari yang 10 ini. Nah, itulah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini hari pertama kita nih, ya, hari yang menjadi sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk hari yang oleh Rasulullah disebut hari yang utama. Ya, makanya disunahkan kita yang memperbanyak ya, amal-amal soleh. Ya. Bahkan sudah boleh kita bertakbir tanggal 1 Zulhijjah ya, mengisi hari-hari yang mulia ini dengan ya, banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi termasuk juga Zulhijjah ini adalah satu dari 4 bulan yang disebut arba'atun hurum, ya, 4 bulan yang dimuliakan. Ya. Zulqa'dah sudah lewat, ya, kita sekarang masuk Zulhijjah, nanti masuk lagi bulan Muharram. Ya. Baru ketemu lagi nanti bulan berikutnya, arba'atun hurum berikutnya itu di bulan Rajab. Ya, serius hafal ya, Mas Kiki, hafal mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Ya, jadi jangan cuma Januari sampai Desember doang. Ya, sedapat mungkin kita juga hafal Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, ini kalender terbaik yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Ya. Dan termasuk pagi hari ini ya kita mengawali hari-hari yang mulia ini dengan Tafaqquh fiddin. Ya, Tafaqquh fiddin ini merupakan salah satu di antara ciri daripada orang-orang yang berbahagia. Ya. Di tema kita nanti tuh ya, jadi Al-Qur'an dan kebahagiaan. Dua tema ini kita gabung. Ya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, dan kita diminta untuk bagaimana juga interaksi kita dengan Al-Quran. Dan korelasinya, hubungannya ketika kita berinteraksi dengan Quran, maka kita orang yang pantas untuk bahagia. Ya, hakikat kebahagiaan itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, salawat dan salam pada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik figur, sebaik-baik suri pola dan bagi kita semua, ya, orang yang sangat kita rindukan, ya, beliau yang harusnya kita cintai melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Ya, suatu ketika Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah, aku mencintai engkau dan juga aku mencintai diriku sendiri. Oleh Rasulullah dikatakan, engkau belum beriman secara sempurna kecuali engkau mencintai aku melebihi kecintaanmu daripada dirimu sendiri. Lalu kemudian Umar bin Khattab katakan, kalau begitu baik ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri.
Ya, para sahabat pun demikian bersikap ya kepada Rasulullah. Nah, makanya kita pun ya pengen ya kedudukan kita mulia di sisi Allah, dekat dengan Rasulullah. Nah, salah satu diantaranya adalah bagaimana kita berupaya untuk menghidupkan risalah ya, sunnah ataupun ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, satu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW ya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Ya. Kenapa Allah tidak berikan mukjizat Rasulullah seperti hanya nabi-nabi sebelumnya? Ya, katakanlah misalnya bisa menghidupkan orang mati ya dengan izin Allah, bisa menyembuhkan orang buta ya. Kemudian Nabi Musa dengan tongkatnya dengan izin Allah bisa membelah lautan ya. Kemudian apalagi bisa merubah sungai Nil menjadi merah darah dan beragam macam mukjizat lainnya yang Allah berikan ya. Jangan salah bahwa Al-Quranul Karim ya, itulah mukjizat terbesar ya, yang Allah berikan kepada baginda Nabi SAW. Bahkan kalau kita mau telusuri lebih dalam ya, mukjizat Rasulullah itu banyak sekali ya, bahkan ada satu kitab itu yang mengupas tidak kurang ada 100 kurang lebih 190-an ya, kalau tidak salah itu ya 190 mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Ini nggak sedikit, banyak sekali. Nah, yang terbesar itulah Al-Quranul Karim ya, yang sampai hari ini bahkan sampai hari kiamat nanti ini Al-Quran masih ada. Sekalipun berbagai macam upaya orang-orang untuk merubah ya, menambah, mengurangi, memanipulasi ya dengan berbagai macam cara, apakah itu yang dalam bentuk tulisan, dalam bentuk digital, semuanya pasti akan ketahuan. Ya, kenapa? Nah, ada di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Ya, Allah sendiri yang menegaskan, ya, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra. Az-zikra ini adalah nama lain daripada Al-Quran ya. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga, yang memelihara ya. Jadi pada masa Rasulullah sudah ada orang-orang, terutama para ahli syair, mereka berupaya untuk memanipulasi ayat ya. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Fil, ada penyair yang dia membuat surat namanya surat yang kodok ya. Dia bikin ayat yang menerangkan tentang kodok gitu, karena dia membaca surat Al-Fil. Masya Allah. Ya, dan aneh kedengarannya ya. Ya, kedengarannya aneh. Kenapa? Ya karena Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan syair ataupun buatan Rasulullah. Jadi berbeda ya. Dan belum lagi banyak lagi upaya-upaya untuk merubah, yang melencengkan ya, bahkan menghilangkan ya daripada ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi nggak akan pernah berhenti ya upaya manusia untuk meredam ya mukjizat Rasulullah Muhammad SAW ya. Tapi itu tadi Allah sudah janji bahwasanya Allah pasti akan menjaga dan memelihara ya. Nah, bagi kita umat Islam, Al-Quran ini adalah sumber dari segala sumber ya, termasuk kalau kita mau bahagia ya cari di Quran. Kita mau hidup tenang, kita mau hidup enak, kita mau hidup nyaman, temukan di dalam Quran ya. Kita punya masalah apa nih ya, masalah di tempat kerja gitu. Misalnya, kok kenapa hubungan saya dengan pimpinan saya kok kayak gini amat gitu. Nah, di mana masalahnya ya? Oh, kita bisa temukan di dalam Al-Quran. Kenapa? Oh, mungkin chemistry-nya nggak ketemu ya, beda orientasi, beda visi, beda misi, bisa jadi ya. Atau termasuk juga karena memang ya perbedaan akidah ya, itu juga bisa sedikit banyaknya sangat berpengaruh dalam hubungan interaksi satu dengan yang lain ya. Karena yang Allah beritakan adalah saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa
Ya, wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Itu prinsip. Ya, maka ketika kita bekerja dengan orang yang di dalam hatinya sudah benci, ya, dalam hatinya sudah ada sifat sombong, dalam hatinya ya dia kufur dan kafir apalagi, nah maka bisa ketemu jawabannya di situ. Oh ternyata ya perbedaan orientasi, ya, dalam konsep manajemen kan orang yang boleh jadi sama-sama kerja, ya, tapi kalau visi misinya nggak sama, ya nggak akan bisa tercapai yang namanya tujuan bersama. Ya, jadi orang yang sama-sama kerja dengan orang yang bekerja sama itu beda, ya, konsepnya. Ya, dalam manajemen bisa seperti itu, ya. Jadi apalah artinya sama-sama kerja dalam satu tempat, dalam satu bangunan, tapi tidak punya visi dan misi yang sama. Itu konsep kalau kita gali di Al-Quran, ketemu itu jawabannya. Ya, interaksi dengan masyarakat, ya. Mungkin kita rasa kok selalu timbul masalah, ya. Kenapa gitu? Ya lagi-lagi kita bisa temukan jawabannya di dalam Al-Quran. Ya. Yang menyangkut sifat manusia, karakteristik manusia, ya. Belum lagi ketika kita mencari nafkah, ya, ada saja ujian, ada saja cobaan, ya. Lagi-lagi kita temukan di dalam Al-Quran, ya, bahwasannya Allah, ya, berkehendak siapa di antara hamba-hamba yang Dia lapangkan rezekinya, ya, siapa di antara hamba yang disempitkan rezekinya, ya, yakin kita kepada Allah, ya, karena Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Jadi intinya bahwa Quran ini tibyanan likulli syai'. Ya, jadi Quran ini dia menjawab semua persoalan kita. Ya, kan tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah itu. Ya. Nah, sudah hafal ya ayatnya. Nah, surat Al-Baqarah ayat 180 berapa tuh? Mas Dian pindah apa? 185, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada berapa tujuan yang disebut oleh Allah? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, penjelasan. Wa bayyinat minal huda, dari petunjuk Allah itu. Wal furqan, pembeda. Ya, apa yang dimaksud pembeda? Ya, perbedaan antara hak dan batil, baik dan buruk, benar dan salah, halal dan haram, boleh dan tidak. Itu Quran, tolak ukurnya di situ. Ya, jadi tolak ukurnya bukan hawa nafsu, ya. Tolak ukurnya bukan ketentuan manusia. Ya. Tapi tolak ukurnya adalah ya bagaimana ketentuan agama kita, ketentuan Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Cuma memang kan kita tidak bisa sepenuhnya memahami Al-Quran kalau kita tidak mengkaji hadis, ya, sunnah Rasulullah. Jadi Quran dan sunnah inilah yang oleh Rasulullah ketika pada kesempatan Haji Wada, beliau sudah pastikan siapa yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnahku, maka dia tidak akan pernah tersesat. Jaminan Rasulullah. Artinya apa? Siapapun yang mereka keluar atau jauh dari Quran, siapapun mereka yang tidak mengindahkan sunnah, sudah pasti sesat. Ya. Orang yang sesat sudah pasti ya celaka. Ya. Jadi kita tidak jadikan tolak ukur orang bahagia, orang senang itu dari segi materi, pangkat, harta, jabatan, bukan. Ya, tapi sejauh mana ketaatan dia kepada Allah, sejauh mana ketakwaan dia kepada Allah, dalam hal ini adalah bagaimana dia mengimplementasikan nilai-nilai Quran dan Sunnah dalam kehidupan. Ya. Itu juga dijelaskan lagi juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali, ya, tentang hakikat bahagia. Nah, itu nyambung tuh, ya, slide di Quran dan slide di bahasan tentang konsep bahagia. Ya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana interaksi beliau dengan Al-Quran? Ya. Ada hadis yang sangat singkat ketika orang bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, seperti apa sih akhlak Rasulullah? Ya, Aisyah mengatakan karena khuluquhul Quran. Ya, akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Ya, artinya apa? Ya, jadi kalau kita pengen tahu
sejauh mana interaksi Rasulullah dengan Al-Quran, sejauh mana pemahaman ataupun tuntunan Rasulullah kepada kita, bagaimana seharusnya sikap kita kepada Al-Quran. Lihatlah akhlaknya, lihatlah perilakunya, ya, lihatlah sifat dan sikapnya. Karena apa? Karena qulubuhum Quran. Ini yang harga mati gitu, ya. Kita tidak bisa mengambil konsep ini dari filosof ini misalnya konsepnya Aristoteles, konsepnya Socrates misalnya, konsepnya Plato. Tidak. Kita punya patron sendiri, ya. Orang Islam punya patron sendiri. Ya, apa itu? Ya, Quran dan Sunnah. Ya. Karena itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan diturunkannya Quran itu. Ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, oleh karenanya kepada kita, sikap kita yang pertama apa? Nah, di situ lihat ada tasdik namanya. Ya. Jadi tasdik. Nah, ini konsep untuk memahami Al-Qur'an itu yang dikenal dengan 6T ya. Yang pertama itu adalah tasdik. Apa itu tasdik? Ya mengimani. Iman, yakin. Ini enggak boleh kita ragu. Ya, lihat surah Al-Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab. Apa itu kitab yang dimaksud? Ya Al-Qur'anul Karim. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Enggak boleh kita ragu kepada Quran. Ya, apa benar nih Allah katakan ini haram misalnya. Saya nggak percaya kalau ini haram misalnya. Kan faktanya katanya teknologi bisa mengantisipasi dampak negatifnya, ya. Misalnya apakah itu buat daging babi atau minuman khamar. Orang akan selalu mencari dalih. Ya. Tapi sejatinya bagi kita umat Islam, ya iman, yakin, ya, membenarkan apapun yang dikatakan oleh Allah, ya, sami'na wa ata'na. Ya, kita dengar dan kita taat, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar itu, ya, dalam 3 tahap, ya. Yang pertama itu khamar dikatakan ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, khamar mudaratnya lebih besar. Yang ketiga, Allah katakan bahwasanya khamar itu najis, ya, bagian daripada perbuatan setan. Maka serta merta kaum muslimin di Madinah itu menumpahkan, ya, jergen-jergen, drum-drum tempat mereka menyimpan khamar. Jadi dulu itu, ya, pada masa itu khamar itu jadi mungkin minuman kita anggap biasa. Ya, tapi ketika Allah sudah nyatakan haram, najis, perbuatan setan, kota Madinah seperti orang bilang banjir dengan khamar. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah tegaskan, tidak ada tawar-menawar. Ya, termasuk juga ketika Allah perintahkan misalnya tentang itu di dalam surat Al-Ahzab, perintah menutup aurat, hijab, ya. Maka pada saat itu para sahabat, ya, ketika menerima ayat itu dengan segera mereka apapun yang ada di dekat itu disamber. Kalau ada kordengnya ditarik buat nutupin rambutnya. Ya. Kenapa? Karena mereka dengar perintah Allah, ya, untuk menjulurkan jilbab, ya, menutupi aurat, ya, mulai dari kepala terus. Ya, makanya apapun yang ada di dekat mereka saat itu, ya, mereka tarik, mereka gunakan itu untuk menutupi. Sami'na wa ata'na. Semestinya sikap itu juga begitu. Ya, tasdik, ya, mengimani betul, tidak boleh kita ragu. Ya, ini kan yang jadi persoalan. Ya, kita pada satu sisi mengatakan kita beriman, kita mengimani apa yang dikatakan oleh Allah dalam kitabullah, tapi pada sisi lain, ya, kita abai, kita acuh, ya, kita cuek. Nah, ini persoalan. Ya, artinya apa? Iman kita belum sepenuhnya, ya. Ya, dan memang faktanya dalam kehidupan kita sekarang seperti itu. Ya, buktinya kita, sebagai sebuah bangsa terus menerus didera persoalan, kan, ganti berhenti, ya. Mulai dari kita dijajah oleh hampir 7 negara, ya. Mulai dari Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda,
terus Jepang, ya. Berapa lagi yang menjajah kita? Cina yang udah hampir mau menjajah ketika masuk, ya. Ya, luar biasa, ya. Tapi apa namanya? Islam inilah yang menjadi sumber inspirasi untuk bagaimana kita menjadi manusia merdeka, ya. Semangat untuk melakukan perlawanan atau segala bentuk penjajahan. Inilah yang pada akhirnya juga ya mengangkat harkat dan martabat kita. Ya, tapi sayangnya, ya, kenapa sampai hari ini kita umat Islam kondisinya masih seperti ini? Nah, kan ada tanya besar. Ya, jawabannya sederhana. Ya, ya, karena kita jauh daripada nilai-nilai Quran. Ya, jauh daripada nilai Quran. Artinya Quran itu kita ambil sebagian, kita buang sebagian. Ya, giliran ketika bicara puasa, luar biasa responnya. Semua stasiun televisi punya program Ramadan, ya kan? Media-media gaungnya luar biasa. Ketika perintah puasa, tapi ketika perintah Allah yang lain, perintah syariat yang lain, berlaku adillah kalian, ya. Ketika Allah perintahkan kepada kepada kita untuk bagaimana menegakkan hukum, ya, terhadap koruptor misalnya, terhadap pencuri misalnya. Kan yang kita gunakan bukan hukum syariat, ya, tapi justru hukum kolonial, ya, hukum penjajah. Ya, kalau digunakan pendekatan dengan hukum syariat, ya Allah sendiri yang akan memberikan jaminan, ya pasti akan aman. Nggak ada orang lagi berani korupsi, ya. Kenapa? Hukumannya potong tangan. Ya, pada masa Rasulullah ada seorang anak bangsawan, dia mencuri, ya. Ini keluarganya, lingkungan keluarganya, mereka berupaya untuk bagaimana nih yang mencuri ini tidak dihukum potong tangan. Ya, akhirnya mereka berupaya mengirim utusan negosiasi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kan anak orang kaya ya Rasulullah, ini anak pejabat ya Rasulullah, ini anak orang berpengaruh ya Rasulullah. Ya, tolonglah, ya jangan sampai dihukum potong tangan. Ya, apa kata Rasulullah? Ya, beliau bilang jangankan dia, kalaupun Fatimah anaknya Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Ya, jadi tidak ada tebang pilih. Ya mau anak pejabat, ya mau siapapun dia, ya. Kalau dalam sudut pandang hukum Islam harus ditegakkan. Ya, nggak peduli. Bahkan Rasulullah sendiri kan mengatakan, kalaupun Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, saya akan potong tangannya. Luar biasa, negeri kita aman nyaman itu kalau hukum seperti itu ditegakkan. Ya, kan nggak adil kemarin ya. Tukang bubur melanggar PPKM 5 juta, ya Allah. Sementara gerai-gerai yang besar tuh, yang franchise cuma 500.000 dendanya. Jauh. Ya, pernah dulu juga ada seorang nenek yang dituduh mencuri kayu limbah, dihukum sedemikian rupa. Jadi prihatin, ironis ya, ya termasuk apa yang terjadi sekarang. Ya sama-sama kerumunan, tapi yang satu dihukum, yang satu enggak, gitu kan. Ini kan problem. Ya, jadi ada ketidakadilan. Ya, kenapa? Karena kita tidak menjadikan Quran sebagai pedoman dengan sebenarnya. Nah, kalau kita jauh dari Quran, ya kayak gini nasib kita. Ya. Jadi umat Islam sampai kapan dia akan kembali meraih kejayaannya sebagaimana dulu ya pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, Khulafaur Rasyidin. Ya katakanlah sampai pada masa Turki Utsmani 1924. Ya. Ya, tidak ada lain ya. Kita komitmen konsisten kembali menghidupkan Quran, tasdik. Ya. Jadi orang yang beriman itu kan bukan di lisan doang. Ya. Ya, saya beriman selesai, tidak. Ya. Saya beriman, saya yakin apa yang saya yakini dan saya buktikan dengan perbuatan saya. Itu iman. Ya, itu iman. Jadi bukan sekedar testimoni, ya bukan sekedar pengakuan. Ya, siapapun bisa saja ngaku saya beriman. Ya. Nah, ini faktanya, problemnya. Tasdik, ya, berat, ya. Jadi mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang kedua apa? Bagaimana sikap kita? Ya tentu dengan tartil. Apa itu tartil?
Iqra kitabak. Kita baca. Baca sendiri. Bagaimana mungkin kita tahu aturan, hukum, undang-undang kalau kita sendiri nggak baca? Ya, kan fatal gitu ya. Kita menandatangani sesuatu tapi kita nggak baca isinya apa. Ya, nggak taunya apa. Aset kita disita, mau gitu. Ya, kita main tanda tangan gitu ya. Nggak taunya isinya klausulnya ya atau matannya dalam bahasa hadis. Ternyata isinya itu menjelaskan bahwa aset kita disita. Kita tanda tangan, artinya kita setuju mau apa. Ya kan? Makanya berapa kali Allah perintahkan itu? Iqra kitabak. Ya, baca buku mula. Ya, kalau kita tarik secara umum. Ya memang harus membaca. Nah, membacanya ada syaratnya. Jadi nggak asal membaca. Kenapa? Yang kita baca bukan bahasa kita. Ya, kalaupun bahasanya sendiri pun dia harus terikat kepada aturan, ada kaidah, ada grammarnya, katakanlah begitu kalau dalam tata bahasa ya. Ada grammarnya, ada tata aturan ya. Nah, kita kan belajar bahasa Indonesia juga kan ada subjek, predikat, objek, nggak bisa sembarangan kita letakkan itu kan. Iya, masing-masing ada aturan yang mana kalimat utama, kalimat penjelas, paragraf utama, paragraf penjelas, gitu. Masih ingat belajar bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia saja kita nggak sembarangan gitu. Ya, ada kaidahnya. Apatah lagi ini bahasa Arab, bukan bahasa kita. Ya, maka udah pasti terikat dengan kaidah. Ya, kalau kita salah baca, bisa salah makna. Ya, misalnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang kejam. Padahal bedanya cuma A dengan A, alif dengan ain. Ya kan bisa fatal itu. Ya, kontradiktif artinya. Ya. Kenapa? Ya, disitulah sensitifnya bahasa Arab. Ya. Iya karena dua iya karena stain ada tasdidnya, bukan? Ya. Kalau kita baca iya karena budu iya karena stain, ya tasdidnya kita nggak baca, kita nggak perhatikan, maka kita bisa menyimpang itu hanya kepada matahari pagi kami menyembah hanya kepada matahari pagi kami mohon pertolongan, bisa syirik. Itu contoh-contoh ya di dalam ayat Al-Quran yang kalau kita salah baca salah makna, ya. Hati-hati, misalnya antara kalbun dengan kolbun aja beda. Ya. Apa artinya kalau kalbun? Nah, maksudnya ingat kalbun? Itu yang menggonggong tuh kalbun. Kalau kolbun, nah ini kita punya ini kolbun. Jauh kan? Antara kolbun dengan kalbun. Ya, pokoknya hati-hati. Tuh, jadi tartil itu artinya sesuai kaidah. Dalam hal ini adalah ilmu tajwid. Ya, jadi ada ilmu tauhid, ada ilmu tajwid. Ya, mudah-mudahan deh ya, Anda semua nih sudah punya basic tajwidnya. Ya. Mana ifa, idgham, izhar, iqlabnya, ya kan? Madnya, panjang pendeknya. Ya, kemudian juga hukum-hukum sifat-sifat huruf ya, makhorijul huruf. Itu yang sangat penting. Ya, makanya ada sebagian ulama mengatakan bukan sebagian, semua ulama mengatakan membaca Quran dengan tartil itu wajib. Ya, sekalipun mereka mengatakan bahwa belajar ilmu tajwid fardu kifayah, tapi membaca Quran dengan tartil fardu ain. Artinya apa? Bahwa setiap kita yang mengaku muslim, yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada kitabullah, maka baca Quran harus dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, makanya kita harus belajar. Ya. Alhamdulillah kalau yang sudah tartil bacaannya, ya. Kemudian dia tetap dituntut untuk apa? Dia ngerti, dia paham apa yang dia baca. Ya kan? Kemudian setelah dia ngerti, dia paham, dia sudah amalkan belum? Ya. Dia sudah amalkan, belum selesai kewajiban kita. Apa? Tabligh, di situ ada tabligh. Apa itu tabligh? Sampaikan
dakwakan. Ya kan Rasulullah ingatkan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Mas Rian bisa dakwah di kampusnya, ya. Mbak Tania bisa dakwah di sekolahannya, ya. Karena apa? Ya karena kita ini sebagai umatnya Rasulullah, kita punya kewajiban sebagai hamba dakwah. Ya. Itu tadi dalilnya, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat, ya. Kita cuma bisa bismillahirrahmanirrahim, tahu maknanya. Ada kawan kita yang belum lancar, belum tahu artinya, ajarkan. Ya, bahkan sangat dianjurkan untuk para ibu, orang tua nih, ya, kalau bisa nih anak kita mulai dari nol sampai dia bisa baca Quran, terutama dia hafal surah Fatihah, itu harusnya orang tuanya, bukan orang lain. Kenapa? Karena seumur hidup si anak ini pasti baca Fatihah, ya kan? Minimal satu hari 17 kali dia baca Fatihah dalam sholatnya, kan? Ya kan? Ya. Sayang kalau yang mendulang pahala itu bukan ayah bundanya. Ya, harusnya yang mendulang pahala itu ayah bundanya. Kenapa? Karena ayah bundanya lah yang mengajarkan si anak ini bisa baca dan bisa hafal Fatihah. Ya, ini kan banyak orang tua nggak mau pusing. Udah, gua masih madrasah, ya, udah ngaji aja gurunya yang ngajarin. Oh. Iya, nggak apa-apa sebetulnya, tapi kita ya, boleh begitu, tapi kita rugi gitu. Yang seharusnya setiap Fatihah dari yang anak kita baca tuh kita yang dapat pahala, orang lain. Tuh, itu sudah jadi motivasi harusnya buat kita. Ya, untuk balighu anni walau ayat tadi, ya, dimulai dari lingkungan terdekat kita. Ya, tabligh. Ya, tentu tabligh itu bukan sekedar mengajarkan, ya. Baginda Nabi kan bilang apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang Orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ya, sampaikan. Ya, diantaranya dengan cara ya mengajar. Ya, apapun profesi kita nih, ya, misalnya Mas Rian nanti jadi chef, ya, kerja di kantor, jadi hotel. Jadilah Anda juga guru. Ya, guru yang mengajarkan kepada orang lain, ya, tentang ya paling tidak ilmu agama, ilmu yang manfaat. Ya, jadi bukan sekedar ilmu kulinernya saja, gitu ya. Bagaimana cara bikin nasi goreng yang enak, gitu, cara bikin roti yang enak. Tapi juga ajarkan pula bagaimana cara bacaan bismillahnya yang benar, gitu. Ya, bacaan Fatihahnya yang benar. Karena boleh jadi di lingkungan Mas Rian nanti di dapur hotel atau di dapur resto itu mungkin ada saudara kita sama muslim tapi dia belum bisa baca Fatihah. Kesempatan kita untuk dakwah. Ya. Jadi tabligh, ya, sampaikan, ya, ajarkan. Jadi kita petani mengajar, kita guru apalagi, ya. Nah, Mas Darwanto di kantornya sebagai officer atau sebagai tenaga keuangan, akuntansi atau apa segala macam, sedapat mungkin juga bisa ngajar. Ya, jadi bukan sekedar ilmu yang memang secara edukasi kita pelajari, tapi juga terkait juga dengan ilmu agama kita. Itu nasihatnya Dr. Muhammad Nathir. Beliau katakan, Anda petani, Anda pedagang, mengajarlah, ya, berdakwahlah, ya. Ya kan memang hamlud dakwah kita ini adalah hamlud dakwah, pengemban risalah dakwah. Jadi bukan tugasnya ustaz kiai saja, tapi masing-masing kita sebagai muslim, ya, apa dakwah yang kita bisa lihat. Para pesohor di bidang olahraga, misalnya ada Habib Nurmagomedov. Ketika dia diwawancarai oleh wartawati, ya, dia diajak jabat tangan, dikatakan tidak. Ya, Paul Pogba ketika wawancara, di depannya itu ada air mineral, ada khamar, dia singkirkan khamarnya. Ya, kenapa? Saya muslim, orang paham. Ya, saya muslim, orang Islam itu tidak minum khamar. Ya. Terus ketika mau minum, ya, dia mencontohkan dengan cara jongkok atau minimal, ya, kalau nggak bisa duduk minimal jongkok.
dengan tangan kanan. Ya, Habib contohkan seperti itu kan. Dan itu luar biasa pengaruhnya itu. Ya, itu pengaruhnya luar biasa. Ya. Nah, lihat figur-figurnya lagi apa? Piala Eropa ya. Ya kan ada beberapa atlet sepak bola muslim ya. Ketika dia berhasil menciptakan gol, bagaimana reaksi dia kan? Ada yang mengadakan tangan, ada yang sambil mengangkat jari ke atas, ya, ada yang dia bersujud di tanah gitu ya. Nah, itu dakwah itu. Jadi jangan dikira itu tidak ada efek. Ya, itu ada efek. Oh, ternyata sikap seorang muslim begitu. Ya, lihat keberadaan Muhammad Salah di Liverpool kan. Jadi bayangkan orang-orang Inggris itu sampai dia katakan bahwa siap untuk mengikuti agamanya Muhammad Salah. Ya, karena apa? Saking mengidolakannya Muhammad Salah. Tuh, jadi seorang atlet sepak bola pun dia bisa berdakwah. Ya, dan banyak lagi figur-figur lain ya kita ya. Termasuk Cassius Clay, ya, Muhammad Ali yang ketika ditanya, Ali, apa Anda punya bodyguard gitu kan? Ya, saya punya bodyguard. Berapa bodyguard Anda? Mungkin Anda punya bodyguard banyak. Tidak, saya punya bodyguard cuma satu saja. Ya. Siapa bodyguard Anda? Dia tunjuk ke atas. Allah. Itu luar biasa itu. Ya, pengaruhnya itu luar biasa kepada orang yang nonton ketika dia mengatakan bahwa Allah adalah bodyguard saya, Allah lah yang menjaga saya. Ya. Dan apa namanya itu dikenang, ya sekalipun beliau sudah wafat dikenang orang, jadi pelajaran, jadi inspirasi. Tuh pentingnya tabligh, ya. Dan nilai-nilai itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Apalagi perintah berdakwah di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ya. Kalau kita perlu bisa berdakwah dengan kalangan jin, dakwah di kalangan jin kan begitu. Ya, sebagaimana Rasulullah kan. Ya, beliau berdakwah juga di tengah-tengah kalangan bangsa jin, lihat surat Al-Jin. Ya, jadi bangsa jin itu berdesak-desakan mendengar ketika Rasulullah menyampaikan risalah. Ya, ketika mereka mendengar bacaan Quran, ini bacaan yang ajib, ya. Ini bacaan Quran yang luar biasa, yang menakjubkan. Ya. Dan kita tahu dari bagaimana pengakuan beberapa sahabat bahwa Rasulullah itu kalau baca Quran itu sangat merdu, sangat indah. Ya. Nah, itu di situ ada hadisnya di slide kaitan dengan apa namanya? Sikap Rasulullah terhadap Quran. Jadi beliau bacanya jelas, ayat demi ayat beliau baca, termasuk beliau ya sampai ada seorang sahabat Al-Bara, saya tidak pernah mendengar orang yang lebih indah bacanya selain daripada bacaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yo, Rasulullah bacaannya merdu, bacaan indah ya. Kemudian ya Rasulullah juga menyikapi Al-Quran ini, beliau juga tidak saja beliau baca Quran itu sendiri, tapi beliau ingin mendengar bacaan orang lain. Ya, dalam ini ada kisah sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, ini Abdullah ibnu Mas'ud ini termasuk khatib. Ya, khatib itu juru tulis. Ya, sama dengan satu lagi sahabat Sa'id bin Sabit. Ya, itu adalah khatibnya Rasulullah yang menuliskan wahyu turun. Ya. Ditulis oleh mereka ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk anak muda yang suaranya sangat merdu, indah. Ya. Nah, suatu ketika baginda Nabi rindu ingin mendengarkan bacaan Quran. Maka beliau minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk bacakan Quran. Ya, sifat sahabat, sikap sahabat kepada Rasulullah, mereka ya pakai itu sudah pasti. Ya Rasulullah, apa saya pantas membacakan Quran sementara Quran itu turun kepada engkau, gitu kan? Tapi Rasulullah memaksa, Abdullah, aku ingin mendengar dari bacaan. Maka dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa, ya, sampai pada ayat 41-42 menangis Rasulullah. Ada apa gerangan? Ya, surat An-Nisa, ya. Nah, kita bisa lihat nih surat An-Nisa, ada apa di situ? Nah, masih pegang Quran ya. Ya, ini pelajaran juga buat kita, ya. Jadi inspirasi buat kita, ya. Ketika Rasulullah mendengar surat An-Nisa ayat 41-42, kemudian beliau katakan kepada Abdullah bin Mas'ud, cukup Abdullah, ya. Dan beliau nampak oleh Abdullah bin Mas'ud meneteskan air mata, ya. Ya, jadi
Di sini Rasulullah menangis. Kenapa? Karena Rasulullah membayangkan kalau sekiranya nanti aku menjadi saksi, ya, di hari kiamat, ya, mendatangkan seorang saksi, seorang Rasul dari setiap umat, dan aku dan engkau Muhammad, ya, akan dijadikan saksi atas mereka. Bagaimana Rasulullah nggak menangis? Karena ini berat, ya, menjadi saksi untuk jutaan bahkan miliaran umat manusia, ya. Di Rasulullah merasa bahwa ini luar biasa berat, ya. Di ayat 42-nya, pada hari itu orang-orang kafir, orang-orang yang mendukai Rasulullah, ya, termasuk orang-orang yang berdurhaka kepada Rasulullah Muhammad SAW, berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah. Ya, artinya apa? Ya, menyesal. Ya, orang-orang kafir loh, ya. Ya, jadi orang-orang kafir yang mendustakan Rasulullah, ya, siapapun mereka yang saat ini masih hidup, yang mereka tidak beriman terhadap apa yang dibawa Rasulullah, ya termasuk gambaran ini. Ya, jadi bagaimana Rasulullah menangis? Karena apa? Berat nanti yang beliau tanggung, ya, menjadi saksi untuk umat manusia. Ya, makanya beliau katakan kepada Abdullah bin Maus, cukup wahai Abdullah. Ya, dan beliau menangis. Ya. Dan bukan hanya ayat ini yang membuat beliau menangis, ya. Ada lagi nih di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Ya. Wa qala Rasul ya Rabb inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahzura. Nih. Jangan sampai nanti kita menjadi orang yang diadukan oleh Rasulullah di hadapan Allah. Ya, diadukan oleh Rasulullah di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita abai. Karena kita acuh terhadap Quran. Hati-hati nih, berat ini. Ya, nah ini yang terjadi sekarang. Kenapa umat Islam di negeri ini nasibnya kayak gini? Karena mereka acuh terhadap Quran. Ya. Jadi pada satu sisi ada ayat Quran yang dijalankan, tapi pada sisi lain lebih banyak ayat-ayat Quran yang diabaikan. Ya, ini kan masalah. Ya. Tuh, ya, sampai pada apa tadi? Tabligh, ya. Jadi setelah tasdik, tartil, ya. Nah, sebelum tabligh apa dulu? Taktik. Mengamalkan. Jadi apa yang sudah kita baca, ya bukan sekedar bacaan. Ya. Misalnya nih, sekarang nih menjelang kurban, Idul Kurban. Ya. Kita baca tuh di dalam Al-Quran, bahkan surat terpendek. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik ya, apa? Mbak Tania hafal? Oh, enggak hafal awas. Mas Rian enggak hafal ya. Artinya apa? Harus surat terpendek. Ingat, surat terpendek 114 surat. Surat terpendek nomor 1 itu adalah Al-Kautsar. Ya. 3 ayat. Setiap ayat sangat pendek. Saya yakin semua anak TPA, TPIQ di negeri kita tuh hafal. Anak PAUD, ya anak PAUD, anak balita hafal itu. Bahkan terjemahannya sudah hafal. Ya kan? Persoalannya hafal sudah, baca sudah, artinya ngerti, takdiknya udah belum, mengamalkannya sudah belum. Nah ini kan persoalan. Kita tahu nih, kita dikasih Allah nikmat yang sangat banyak. Ya. Setiap kali kita bisa makan nikmat, kita bisa tidur nikmat, ya. Berapa banyak orang yang nggak bisa tidur, ya. Insomnia, ya. Insomnia atau amnesia? Insomnia. Amnesia keingatan. Ya. Kalau anosmia, nggak bisa nyium. Covid ya. Jadi ada insomnia, ada amnesia, ada anosmia. Ya. Nah, berapa banyak orang yang insomnia? Dia kalau mau tidur harus dibantu dihantam dengan pil tidur. Ya, ada rumahnya mega, kamarnya nyaman, AC-nya adem, ya, kasurnya empuk, tapi nggak bisa tidur, gelisah. Nikmat tidur itu. Kita bisa makan nikmat ya? Nikmat. Kita bisa memindahkan nasi dengan sendok dari piring ke mulut kita, itu nikmat.
Coba jalan-jalan ke rumah sakit, berapa banyak orang yang tidak mampu mengangkat dari piring dengan sendok ke mulutnya. Saya perhatikan kalau di rumah sakit, ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa lancar nyendok nasi ke mulut. Ya. Ada yang dengan setengah mati dia mengangkat itu karena apakah stroke, ya, karena faktor lain, ya, saraf kejepit, karena apa? Susah, harus disuapin sama suster. Yang lebih parah lagi, dia nggak bisa makan. Makannya pakai apa? Cairan infus, glukosa, apa segala macam, H2O. Ya. Jadi makannya lewat cairan. Tadabur gitu tuh rumah sakit, iya. Bagaimana saudara-saudara kita yang sama sakit? Ya, alhamdulillah kita bisa makan, alhamdulillah kita bisa. Alhamdulillah sekarang yang lagi susah oksigen. Di mana-mana yang orang yang jualan tabung oksigen susah cari. Tabungnya ada, isinya nggak ada, ya kan? ICU penuh, IGD penuh. Ya Allah, sampai harap yang viral itu bikin oksigen dengan air mineral, ya, dengan pompa barium, ya kan, menghasilkan gelembung. Ya alhamdulillah ada inspirasi. Ya, yang penting dia bisa asupan oksigennya terbantu. Kita nih, alhamdulillah ya Allah nggak pakai alat. Nah, orang lain di rumah sakit berapa harga satu tabung? 4 kilo itu nggak cukup 1 jam. 3 kilo 4 kilo itu 1 jam udah habis. Ya Allah, satu hari berapa kilo dia butuh? Ya, kalau dirupiahkan berapa rupiah? Masya Allah, nikmat. Makanya cucu Rasulullah itu buyut, ya, Ali Zainal Abidin, ya, beliau digelari As-Sajjad. Ya, kenapa digelari As-Sajjad? Karena beliau itu satu hari sholat bisa 1000 rakaat. Ya. Kenapa dia bisa sholat 1000 rakaat? Karena setiap kali beliau selesai sholat, tetapi sholat fardu, beliau zikir, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bernafas. Beliau sholat sunat syukur 2 rakaat, karena masih bisa bernafas. Ketika minum, ya Allah, alhamdulillah hamba masih bisa minum, ya sholat syukur lagi 2 rakaat, karena masih bisa minum. Bisa makan, sholat syukur. Pakai baju, sholat syukur. Ya, nggak sakit, sehat, apalagi sholat syukur. Makanya sholat itu sehari bisa 1000 rakaat. Kenapa itu nggak putus? Setiap nikmat yang Allah berikan, dia sholat syukur. Ya. Kalau kita boro-boro sehari sholat sunat syukur 2 rakaat, ya kan? Tuh, makanya bersyukur kita, ya Allah, ya Allah berikan ya kemudahan, oksigen, ya, ada banker terkaya dari Portugal, ya, sampai anaknya itu menulis surat, ya, ayahku bisa punya apa saja, ayahku bisa beli apa saja, ya, tapi sayang ketika kulihat kematiannya, dia tidak bisa beli oksigen yang gratis, ya, dia tidak beli oksigen yang disediakan oleh Tuhan dengan gratis. Itu anaknya yang menulis surat itu, ya, padahal banker terkaya di Portugal, ya. Kita bersyukur, ya, di tengah kelangkaan oksigen, di tengah kesulitan, rumah sakit penuh segala macam, Allah masih mudahkan kita bisa bernafas. Ya, ya mudah-mudahan, ya, kita gunakan apa yang Allah mudahkan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, amal, ya, mengamalkan. Jadi mengamalkan ini termasuk tadi surat Al-Kautsar itu bersyukur atas nikmat yang banyak. Apa yang kita lakukan dengan wujud persyukuran sebagai perwujudan rasa syukur kita? Gunakan sebaik-baiknya apa yang Allah berikan. Makanya yang Allah minta apa? Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat. Ya, ada yang menafsirkan sholat secara umum 5 waktu, ada yang menafsirkan sholat secara khusus. Apa itu? Sholat nanti tanggal 10 Zulhijjah, ya, Idul Adha. Ya, mudah-mudahan nggak dilarang di PPKM, ya. Artinya tetap boleh kita kaum muslimin melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat, fasholli li rabbika wanhar, berkorban. Pertanyaannya, berapa banyak orang Islam yang hafal surat ini, tahu artinya, kemudian yang mereka mau berkorban? Indikatornya gampang.
lihat satu RT ada 100 kakak misalnya. Berapa jumlah hewan kurban? Misalnya hewan kurban cuma 5 ekor sapi. Ya. Kalau 100 kakak, katakanlah yang muslimnya 90, ternyata sapinya cuma 5 ekor, baru 5 kali 7 baru 35 orang. Nah, kemana yang 55 orang sama 65 orang lagi? Ya kan? Atau 60 orang lagi katakanlah, ya. Ya, artinya yang bisa mengamalkan Al-Kautsar itu baru ada 35 orang, 7 kali 5. Ini indikator yang paling gampang. Ya. Artinya apa? Oh, ternyata mengamalkan itu juga berat. Ya, takdik ya, bukan tasdik, takdik. Ya. Jadi udah berapa tuh? Yang pertama tasdik, tartil, takdik, tabligh, kemudian apa lagi? Tadabbur. Ya, tadabbur, baru kemudian tahfiz. Nah, tadabbur itu juga adalah proses dari pengamalan sebetulnya. Ya. Jadi tadabbur itu mengamalkan, tadabbur itu juga mau tartil masuk di dalamnya. Nah, kita kan tadabbur Qur'annya pas Ramadan doang. Ya, setelah Ramadan sepi masjid. Ya, sepi rumah. Ya. Mungkin kalau ada yang rumahnya bacaan Qur'annya keras-keras, oh ini kena Covid nih jangan-jangan. Ya, karena salah satu terapinya itu dengan bacaan Quran yang keras. Ya, jadi kebanyakan begitu sudah. Ya, Ramadannya lewat, ya, tadabburnya selesai. Ya. Jadi semestinya tadabbur itu tetap jalan. Ya, seperti kita ini sekarang ini bagian dari proses tadabbur, karena yang kita kaji adalah ayat-ayat Allah. Ya. Bahkan boleh jadi itu misalnya kalau dalam satu kesempatan nanti Pak dalam sekeluarga misalnya sedang membaca surat Fatihah misalnya. Bergiliran baca Fatihah semua udah kebagian. Dipahami satu ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, mengurai sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tanya kepada anak-anak, gimana kamu mengamalkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kehidupan? Nah, oh aku ya kasih kucingnya kelaparan. Oh bagus. Aku ya kasih burung ya. Ya bagus. Ya. Kemudian apa lagi? Aku ya ada temanku ya dia nggak bawa makanan di sekolahan. Kemudian aku bagi makananku. Bagus. Tanya. Itu tadabbur. Ya, itu tadabbur artinya apa? Bahwa oh alhamdulillah ayat ini sudah saya amalkan. Dan terus berusaha untuk bisa mengamalkan. Itu cara sederhana ya, karena saya pernah lakukan itu waktu di itikaf di pesantren Hidayatullah di pusat. Itu begitu cara kita tadabbur. Baca ayatnya, diuraikan terjemahannya, ditanya satu persatu, gimana sikap Anda terhadap ayat ini? Bagaimana sikap kamu terhadap ayat ini? Apa yang sudah kamu lakukan terhadap ayat ini? Itu. Dan itu akan mendorong kita untuk apa ya? Lebih dekat kepada Quran. Ya, kalau kita memang ketika ditanya, saya belum berbuat apa-apa nih terhadap ayat ini. Saya belum bisa korban nih. Ya, surat Al-Kautsar ayat 2 ini saya belum bisa amalkan. Nah, artinya apa? Oh, tahun depan kamu harus berusaha korban. Ya. Yang belum kerja gimana caranya supaya bisa korban? Pelajar gimana caranya supaya bisa korban? Ya, kan banyak cerita-cerita inspiratif. Ya, ada anak-anak SMP 2 orang kakak beradik, jadi kasih uang jajan sama ibunya. Ternyata mereka ini sepakat. Kakak ikutan nabung, apa kita bikin kejutan buat bunda. Ya, mungkin setahun 2 tahun belum cukup. Ya, tapi tahun ketiga mereka hitung-hitung udah merasa cukup. Ya. Mereka belikan tuh, mereka buka tabungannya, mereka belikan seekor kambing. Sengaja dia beli kambing itu tidak di lingkungan terdekat. Ya, dia beli kambing itu di katakanlah di model dompet wafa atau di ACT gitu ya. Kirimkan uang yang mereka tabung berdua nih kakak beradik, katakanlah 3 juta, belikan kambing yang standarnya lumayan. Nah, oleh panitia kurban yang tebar kurban ini foto cekrek saat penyembelihan. Dikirimkan sertifikat dan fotonya. Ya. Alamat rumah.
ibunya yang terima, ini ada apa? Saya nggak pernah merasa korban, ya. Kenapa dapat ini? Dibaca ternyata apa? Ini kurban kami bunda, ini kurban untuk bunda dari kami. Biasa. Bagaimana orang tua nggak bangga, nggak bahagia? Ternyata anak-anaknya yang selama ini dikasih uang jajan, mereka rela lapar, rela mengurangi kesenangannya. Kenapa? Ingin membuat surprise kepada bundanya. Dan itu ada kisah nyata. Ya, bahkan ada dulu 7 anak yang dibeli sapi, dia 7 anak mampu beli sapi malah, ya, luar biasa. Jadi di sekitar kita ini banyak kisah-kisah inspirasi yang luar biasa. Dan bagaimana orang tua nggak bangga, ya, kalau anaknya bisa seperti itu, ya, membuat surprise kepada bunda, ya. Jadi intinya tadabur, ya, ini gabungan dari tartil, ya, dan gabungan dari takdik, ya. Itu tadabur, ya, jadi bukan sekedar belajar doang. Berapa banyak orang yang belajar Quran, berapa banyak orang yang hafal Quran, ya, tapi dari segi pengamalan, ya, lebih sedikit lagi. Bahkan pada masa Rasulullah ada orang yang hafal Quran, dia berjihad bersama Rasulullah, tapi matinya mati kafir. Tuh, hati-hati, ya. Kita pengen, kita rindu, ya, kapan presiden kita ini orang yang hafal Quran. Itu luar biasa, ya kan? Aneh aja kalau negara penduduk muslim terbesar di dunia kalau presidennya nggak hafal Quran, kan gitu, ya. Di beberapa negara Timur Tengah sudah membuktikan bahwa presidennya orang yang hafal Quran. Dulu di Mesir ada Muhammad Mursi, ya. Kemudian di Turki ada Recep Tayyip Erdogan. Kita pengen presiden kita orang yang hafal Quran. Dan itulah sebetulnya syarat yang yang secara tidak tertulis boleh jadi, atau bahkan ada yang secara tertulis. Pejabat-pejabat publik ini, ya, atau wakil-wakil rakyat ini semestinya adalah orang-orang yang dia hafal Quran. Ya, itu luar biasa. Ya. Kalau sekiranya pemimpin-pemimpin kita adalah orang yang interaksinya dengan Quran itu, ya, luar biasa. Ya, interaksinya dengan Quran itu dekat. Ya, salah satu indikatornya bahwa dia adalah orang yang hafal Quran. Tahfiz. Nah, itu level yang paling terakhir itu, ya, karena tidak semua orang mampu. Ya. Ya, kalau tahfiz itu memang tidak sampai pada derajat fardhu ain, ya. Nah, tetapi paling tidak untuk menjaga kesinambungan Al-Qur'an ini dari Rasulullah sampai kepada hari kiamat ini, ya, diantaranya adalah para tahfizul Qur'an. Ya, makanya menjamur rumah-rumah tahfiz, pondok-pondok tahfiz, ya kan? Ya, pada satu sisi kita bangga gitu. Apalagi kalau ada anak kita yang hafal Quran 3 juz, 5 juz, 10 juz. Ya, tapi tahfiz saja belum cukup. Ya. Bagaimana mereka mengamalkan Quran itu, mentadaburi Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan, itu yang tidak kalah penting. Ya. Nah, negara kita ini akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pemimpinnya hafal Quran dan mau menghidupkan Al-Quran dalam setiap kebijakannya, tindak tanduknya. Ya, dia menjadi qudwah, menjadi contoh rakyatnya, kan? Ya, kalau pemimpinnya pembohong, rakyatnya nanti jadi pembohong pula, kan? Ya, kalau pemimpinnya tukang dosa, ya rakyatnya juga akan cenderung mencari legalitas. Tuh, si anu aja pembohong, si anu aja suka bohong. Nah, ya, masa kami rakyat nggak boleh bohong, gitu. Ya. Nah, ini kita khawatir, ya, makanya qudwah itu penting, ya. Jadi Bapak rahimakumullah, nah, itulah, ya, 6 T, ya, dalam kaitan dengan bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Dan sudah saya sampaikan tadi bagaimana juga Rasulullah interaksinya dengan Al-Quran, ya, bahkan beliau juga tidak jarang suka mendengar bacaan Quran dari sahabat-sahabat yang lain, ya. Tuh, tentang Quran, ya. Nah, kaitannya dengan kebahagiaan, ya, jelas, ya. Karena tadi Quran adalah tibyana likulli syai'. Ya, nah sekarang kita masuk pada bahasan tentang konsep bahagia, ya, berkah dan bahagia, ya, di dalam Islam. Ya.
ada apa ya? Ada guru saya dulu pernah cerita ketika seorang petani, dia siang dari pagi dia sampai siang dia bekerja di sawah. Ketika waktu istirahat menjelang sholat, dia bisa segera sholat di gubuknya. Setelah sholat dia bisa makan dengan anak istrinya. Ya, bisa bayangkan makan di tengah sawah, kan nikmat tuh, ya. Kemudian waktu istirahat dia istirahat sholat asar, dan dia bisa pulang sebelum maghrib dan bisa sholat maghrib berjamaah. Kata beliau, itulah bahagia. Jadi sederhana saja beliau katakan, itu orang yang bahagia. Ya, mungkin bagi kita melihat kerja siang panas-panas gitu ya. Kemudian toh juga punya sepetak dua petak sawah nggak kaya-kaya, gitu kan? Mungkin ada orang sebagian menilai begitu, tapi nyatanya dia merasakan, mereka yang merasakan bahwa mereka sudah bahagia. Kenapa? Ternyata banyak orang yang tidak bisa begitu. Waktu istirahat untuk sholat zuhur susah. Ada kan? Iya. Ya, di pabrik-pabrik masih ada loh saudara-saudara kita yang mohon maaf, nggak semudah yang kita bayangkan mereka bisa bebas untuk tinggalkan tempat kerjanya untuk sholat. Ya, terutama security, banyak yang mengeluh, Ustaz gimana dengan kami ini, kami berkali-kali nggak sholat Jumat, gimana hukumnya? Loh kenapa Pak? Tugas saya security, satpam. Dan kalau kos saya tinggalin, ya saya bisa dipecat. Nah, dilematis Pak. Itu mohon maaf banyak yang mengadu, yang mengeluh, ya, yang di KBN dona, yang kawasan-kawasan industri. Ya memang saran saya mohon maaf Pak, saya cuma bisa saran aja, bisa nggak kalau bisa ada anggota security yang non muslim, jadi Bapak bisa sip. Atau ya adalah satpam yang perempuan yang akhwat. Jadi kalau Bapak masjid sholat Jumat, ya giliran dia jaga, ya solusinya mungkin begitu, ya kan? Ya kalau nggak gitu ya nggak selamanya nggak sholat Jumat. Kafir nanti sholat Jumat, mengabaikan sholat Jumat, ya berturut-turut 3 kali berturut-turut itu munafik. Iya. Ya hati-hati itu ancaman Rasulullah. Sederhana mungkin yang kita, ya tapi ternyata banyak orang yang nggak bisa melakukan itu. Ya saking sibuknya kerja, saking beratnya meninggalkan kerjaan, nggak berani ninggalin sholat untuk sholat zuhur. Apa nggak berani ninggalkan kerjaan untuk sholat zuhur? Nggak berani ninggalin pekerjaan kantor untuk sholat asar. Pulangnya lagi nggak bisa sholat maghrib berjamaah di rumah atau di masjid. Kenapa? Orang-orang malah lagi sholat di masjid, dia masih sibuk di jalan di tengah macet. Betul kata guru saya. Jadi petani ini lebih bahagia. Ya, sekalipun mungkin makan dengan cuma ikan asin dengan sambal gitu, dengan sawah gitu ya. Sementara yang lain bisa makan di resto yang mahal, ya, dengan mobil mewahnya. Tapi ternyata kalau kita bandingkan mana yang lebih bahagia? Nah, relatif kan. Jadi kadang-kadang kebahagiaan itu dalam konsep agama kita, itu kebahagiaan bukan yang lahiriah. Banyak orang menipu bahagia dengan lahiriah, ya, dari yang nampak fisik. Ya, tapi suasana batinianya kita nggak tahu. Ya, banyak pelawak yang dia bisa membuat orang lain tertawa, tapi di dalam hatinya dia menangis. Ya kenapa? Ya karena dia merasakan kesulitan hidup, ya, dia merasakan beban hidup mungkin, ya. Atau yang lebih parahnya lagi apa? Dia menghibur orang, tapi dia tidak bisa menghibur dirinya. Akhirnya menghibur dirinya dengan apa? Mohon maaf, larinya ke obat. Ya kan faktanya banyak. Iya. Ya, termasuk orang kaya yang lagi ramai sekarang. Iya. Orang kaya kan kurang apa sih? Ya, kalau kita mikir ya Allah kurang apa? Mau cari bahagia dengan cara begitu. Iya kan bingung kita. Kurang apa lagi gitu? Kurang apa lagi? Ya. Pabrik punya, kondominium punya, resort punya, hotel punya, ya, apartemen punya. Tapi masih mencari bahagia dengan cara ya itu tadi, sakau, nge-fly gitu ya, ketangkep dong polisi, ya kan? Tuh, makanya bersyukur kita, ya, bersyukur kita oleh Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita masih diberikan nikmat untuk bisa bahagia. Nah, konsep bahagia ini saya ambil dari 2 pendapat sahabat, ya.
Jadi ada konsep bahagia menurut Abdullah bin Abbas dan konsep bahagia menurut Ali bin Abi Thalib. Kita tahu dua orang ini orang yang sangat dekat kepada Rasulullah. Ya, dua-duanya ponakan Rasulullah. Ya, orang yang dididik langsung oleh Rasulullah. Pantas ya kalau mereka paham ya seperti apa sih sebetulnya orang yang bahagia itu. Ya, bahkan Abdullah bin Abbas ini orang yang secara khusus didoakan oleh Rasulullah, orang yang paham Al-Quran. Ya, gimana nggak senang, gimana nggak bahagia. Ya, didoakan secara khusus oleh Rasulullah, orang yang paham Al-Quran. Itulah Abdullah bin Abbas. Nah, kata Abdullah bin Abbas itu ada 7. Ya, 7 indikator kebahagiaan. Ya, dan kalau orang yang bahagia pasti kan berkah. Ya, nggak mungkin orang yang bahagia itu ya kalau dia hidupnya nggak berkah. Ya, orang yang berkah pasti bahagia, tapi orang yang bahagia belum tentu berkah. Nah, ini harus kita pahami juga. Nah, menurut Abdullah bin Abbas, yang pertama itu orang yang bahagia itu apa? Ya. Di situ kata beliau, orang yang bahagia qalbun syakirun. Orang yang pandai bersyukur. Ya, hatinya ini selalu bersyukur kepada Allah. Makanya 2 sifat yang dibanggakan oleh Rasulullah terhadap kita umatnya apa? Syukur, sabar. Ya. Qalbun syakirun. Berapa banyak orang yang dia tidak mampu bersyukur. Nah, tadi saya ambil contoh Ali Zainal Abidin. Karena bersyukurnya beliau kepada Allah sampai satu hari bisa sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Wujud syukurnya. Dikasih ini nikmat ini beliau bersyukur beliau sholat. Dikasih ini beliau syukur sholat. Kasih ini beliau bersyukur sholat 2 rakaat. Luar biasa. Qalbun syakirun. Ya, hati yang selalu bersyukur. Ya, tapi kalau kita bawaan yang ngeluh gitu ya, apalagi mengeluh kepada orang, kepada manusia, ya tambah belangsak hidup kita, tambah susah. Ya, nah, makanya jangan mengeluh kepada manusia. Kalau kita mau mengeluhlah kepada Allah. Ya. Rasulullah ketika menengok seorang tua Badui yang sakit, bagaimana keadaanmu Bapak? Ya Rasulullah, aduh saya ini udah tua, sakit saya sangat payah ya Rasulullah. Ya. Badan saya sakit semua ya Rasulullah, panas dingin ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau itu yang kamu rasakan ya sudah, itu yang kamu dapat. Ya, besok paginya mati nih orang. Ya, kenapa? Dikasih sakit oleh Allah ngeluh aja bawaan. Ya. Ya makanya kata Rasulullah ya sudah, itu yang kamu rasakan. Ya. Tapi kalau Rasul bilang lah, benar Rasul udah katakan apa? La ba'sa tahurun insyaallah. Kamu sakit enggak apa-apa, kamu sakit. Kenapa? Dengan sakitmu itu Allah akan tahurun, akan membersihkan, mensucikan kamu dari dosa-dosamu. Insyaallah, dengan izin Allah. Ya, kalau kita mereaksinya positif, ya baik ya Rasulullah, saya akan berusaha untuk sabar. Itu yang terbaik. Tapi orang ini dia ngeluh. Ya, bawaannya ngeluh jadi sampai akhirnya ya sudah, kalau dia nggak merasakan, besoknya mati. Qalbun syakirun. Ya. Yang kedua al-azwajus sholihah, pasangan hidup yang soleh-soleha. Kalau seorang suami istri soleha, seorang istri suaminya soleh. Ya. Nah, yang kita baca betul surat Al-Furqan ayat 75. Ya, 75 atau 74. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ayah ibu sudah soleh, ibunya sudah soleha. Gimana kita nih anak-anaknya? Mas Kia, katanya Iki memposisikan diri sebagai anak yang soleh dan soleha. Ingat, yang namanya nikmat menurut Imam Ghazali itu yang di slide terakhir, ya. Nikmat yang paling rendah levelnya itu harta. Jadi harta kita sebanyak apapun itu kata Imam Ghazali itu nikmat level yang paling rendah. Kenapa? Toh orang kafir juga mungkin dia punya lebih dari kita kan? Orang kafir bisa punya lebih banyak dari kita. Harta, mobil, kebun, tanah, sawah, resort, hotel, pabrik, ya, mereka punya. Tapi itu dalam pandangan agama kita itu nikmat yang paling rendah. Ya. Nah, nikmat di atasnya apa? Apa tuh? Sehat.
Ya, ada nikmat yang paling rendah, ada nikmat yang apa orang bilang baik lah ya, sehat. Berapa banyak kondisi sekarang sehat itu begitu mahal. Ya, bahkan orang rela keluar bermiliar-miliar untuk supaya bisa sehat. Ya. Dan oleh Rasulullah diingatkan ini nikmat yang orang banyak lalai. Itu tadi mohon maaf kalau kita udah susah bernafas kita baru ingat apa. Ya, kalau kita masih bisa nafas kayak gini kita sering lupa. Ya, nanti kalau giliran udah susah nafas cari oksigen susah, ya Allah ternyata bernafas itu mahal. Ternyata sehat itu mahal. Nah nikmat yang paling di atasnya yang paling baik apa? Al-waladun soleh, anak yang soleh. Ya, anak-anak yang soleh. Nah, kenapa anak-anak yang soleh? Ya karena kalaupun kita udah mati nih, ya orang tua kita, ayah ibu kita udah meninggal, kita memposisikan diri kita anak yang soleh, doa. Itu yang mereka nantikan. Ya, bahkan usia 40 tahun pun Allah sudah ajarkan. Ya, apa doanya? Al-Ahqaf ayat 15. Ya, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita diperintahkan oleh Allah untuk tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan nikmat yang sudah Allah berikan kepada ayah bunda kita. Kalau sudah 40 tahun nih Pak Wanto, Ibu Dewi udah 40 dah. Ya, Al-Ahqaf 15. Baca tuh kalau bisa dalam sujud kita tuh Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Syukur nikmat yang bukan hanya Allah berikan kepada kita tapi kedua ayah bunda kita. Tuh al-waladun soleh. Ya, biar kata usia 40 tahun Allah tetap perintahkan, doa kamu buat ayah bunda. Ya. Mas Rian, Mbak Tania, Mbak Iki ya, Robbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu doanya. Nanti kalau udah naik 40, Al-Ahqaf ayat 15 ya. Nah, doa al-waladun soleh. Di atas al-waladun soleh apa? Ya. Iman dan Islam itu nikmat tertinggi. Ya, nikmat tertinggi. Ya. Ini ada di dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ya. Jadi orang apa artinya dia punya anak yang baik, yang menurut mereka taat, tunduk, patuh sama orang tua, menyenangkan orang tua, gitu ya. Harta dia punya, dia sehat, bahkan asuransinya banyak, ya, bisa menjamin kesehatannya. Tapi ternyata dia nggak punya iman, kafir. Ya kan banyak orang kafir kaya luar biasa. Tapi kalau nggak iman, ya oleh Allah dikali 0 gitu. Oleh Allah dikali 0. Jadi orang kafir berbuat baik, nggak ada artinya. Ya. Mungkin bagi manusia ada maslahat, ada manfaat, tapi di sisi Allah ya tidak punya nilai. Ya, kenapa? Karena dia nggak punya iman. Dia harus iman dulu kuncinya. Dia harus bersyahadat dulu. Ya, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Tuh, ya. Jadi apa namanya? Pasangan hidup yang soleh dan soleha. Baru berikutnya masuk tadi yang sudah saya sebutkan apa? Al-waladun soleh. Ya. Anak-anak yang soleh, ya. Nah, anak-anak yang soleh ini bisa masuk di apa namanya pasangan hidup yang soleh juga ya. Saya bagi apa namanya suatu keluarga lah katakanlah ya. Ya kemudian di sini disebutnya al-auladul abrar. Ya, al-auladul abrar itu ya bagian atau istilah lain dari al-waladun soleh. Anak-anak yang soleh. Ya, anak-anak yang soleh tentu lahir dari bapak ibu yang soleh. Ya.
Banyak orang bilang apa, buah tidak jauh dari pohonnya. Ya. Nggak selamanya peribahasa ini benar 100% gitu. Iya. Ya, nggak selamanya gitu. Tidak mengatakan bahwa ini bahasa benar ini peribahasa. Tidak, ternyata nggak juga. Jadi ada yang, ya mohon maaf, mungkin bapaknya perampok tapi anaknya ustaz misalnya. Iya. Jadi nggak selalu benar bahwa buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Ya. Dan sebaliknya, bapaknya kiai, anaknya penjudi kan begitu. Ya. Ini kan banyak nih kiai-kiai kita wafat. Belum tentu untuk dari anak keturunannya bisa menggantikan mereka. Ya. Belum tentu. Untuk melahirkan sosok kiai yang mumpuni itu perlu waktu yang panjang. Ya. Makanya bersyukurlah orang tua ketika ada anak keturunannya yang ya menjadi penerus terbaik. Ya, kalau ayahnya ulama, anaknya jadi ulama, apa luar biasa. Ya, pengen kita seperti itu. Ya, makanya al-auladul abrar. Ya. Itu tidak jadi dengan instan. Ya, sama seperti halnya Nabi Ismail alaihissalam. Ya bunayya ini arafil manam, wahai anakku, aku bermimpi melihatku dalam mimpiku aku menyembelih. Apa kata Ismail? Ya abati al-ma'tumar satajiduni insyaallah minas-sabirin. Ya wahai ayah, kalau itu perintah Allah lakukan. Coba bayangkan. Anak mau dipotong gitu ya. Apa Ismail lari gitu ya? Wah, saya mau dipotong nih sama bapak saya. Ya dia katakan ya abati al-ma'tumar, wahai ayah, lakukan kalau itu adalah perintah Allah. Ya. Itu sampai Nabi Ibrahim, ayah, kalau ayah nggak tega menyembelih nanti, tolong mata ayah ditutup. Ya, itu Ismail itu masih lucu-lucunya gitu ya, masih gemesinnya itu, apalagi dirindukan kehadirannya. Tutup wajah ayah, tutup. Ya, kalau ayah nggak tega, ya. Sampai akhirnya udah di atas pembaringan, itu golok udah nempel, ya. Ternyata oleh Allah dikehendaki itu golok tidak mempan. Udah nempel, udah digoyang, ibaratnya bahasa kita begitu ya. Udah digeret lah kalau bilang, ya. Ya. Tapi qadarullah, wahai Jibril, ya, ganti Ismail dengan seekor kibas yang besar. Ya. Wahai Ibrahim, cukup buka matamu. Apa yang kau sembelih? Nah, Nabi Ibrahim buka, ternyata yang disembelih seekor kibas, bukan anaknya. Artinya apa? Masya Allah. Siapa yang nggak bangga orang tua punya anak seperti Ismail, ya kan? Nggak bantah, nggak ngeyel gitu kan? Pokoknya intinya, ya batif al-matukmar. Ini gambaran anak muda yang, ya, seorang anak yang taat kepada Allah luar biasa. Ya, al-auladul abrar, prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang. Dan itu juga pasti lahir dari didikan Siti Hajar yang luar biasa. Ya, wanita solehah mendidik anak menjadi anak yang soleh. Nah kemudian al-bi'atus solihah, kita tinggal di lingkungan yang baik. Ya, ini apa namanya, lingkungan, orang bilang klaster gitu ya. Iya. Iya. Ada yang mengatakan lingkungan klaster tuh nggak enak, nggak nyaman, nggak ada masjidnya, macam-macam dah ya. Ya tapi kan relatif ya. Ya terserah orang yang menjalani di situ. Kalau memang dia merasa bahwa nyaman di lingkungan dengan bertetangga dengan orang satu klaster, ya insya Allah itu bagian dari al-bi'atus sholihah. Ya, lingkungan yang nyaman, keamanannya, ya lingkungannya, kebersihan dan sebagainya. Ya tapi kalau ada yang mengganggu terus, menteror terus, berarti kan bukan lagi bi'atus sholihah. Ya, kita boleh hijrah kalau sudah kondisinya kayak gitu. Ya, kemudian al-malul halal, harta yang halal. Ya, bagaimana mungkin berkah kalau hartanya nggak halal? Ya, jadi harta yang halal, ya, insya Allah berkah. Ya, berkah itu sudah pasti halal. Ya. Tapi yang halal belum tentu berkah loh, hati-hati. Ya, orang punya harta halal, bener dia cara dapatnya. Tapi belum tentu berkah. Kenapa? Ya, karena mungkin dia gunakan untuk hal yang, ya, sia-sia. Ya, dia belanjakan untuk sesuatu yang nggak penting. Ya, kan ada tuh bangga dia, saya beli tas ini 2 miliar, tas 2 miliar. Tas apa itu? Dolce Gabbana itu ya kan?
Iya. Ada seorang pengacara kan, Iya. saya kalau jalan-jalan ke negeri paling nggak saya habis 2 miliar aja. Iya. Sombongnya dia bilang. Apa Louis Vuitton? Tas apa sih dia? Chanel. Louis Vuitton. Louis Ya. Vuitton. Terus apa lagi ya? Bukan Dolce itu. Ada, iya benar itu. Pak Ustaz. Tas aja 2 miliar, 1 miliar, Iya 2 benar, miliar. harga ada 1 miliar. Bahkan yang tas second artis itu ada yang 250 juta, ada yang beli tas second benar. Ya Allah, buat apa gitu? Ya. Buat apa gitu? Kadang jadi orang kadang cuma ya sensasi. Ya, sensasi. Yang beli sepatu 100 juta, apa? Makan nasi goreng 1 juta gitu ya. Di Bali dia. Mas ya, udah lihat? Oh, seorang chef harus tahu. Kenapa ini nasi goreng bisa 1 juta gitu? Iya betul Pak Ustaz. Ya. Buat apa? Ternyata cuma buat jualan konten aja gitu. Benar. Ya, oh saya makan nih, lihat saya makan nasi goreng 1 juta gitu. Ya dari sisi syariat nggak ada artinya. Betul Pak Ustaz. Ya, jadi limbah juga, jadi limbah gitu. Ya, berapapun kita makan gitu ya, jadi limbah, jadi kotoran. Iya. Ya, coba kalau kita sedekahkan. Ya, nasi goreng 15.000 udah cukup, gitu ya. Kopi ngapain ya 50.000 sangkir, beli kopi 2.000 cukup gitu. Jadi kadang-kadang yang kita beli itu prestisnya, ya prestis itu dalam agama malah jadi dosa. Iya. Ya, jadi dosa kan, riya, pamer. Jadi dosa malah, ya Allah, buat apa kalau cuma jadi dosa? Nah, lebih baik hindari. Ya, al-malul halal. Ya, jadi hati-hati. Harta halal belum tentu berkah, tapi harta yang berkah sudah pasti halal. Ya, nah yang terakhir ya adalah betul. Setelah harta yang halal, nah ini yang kita lakukan tadi sudah saya singgung di awal, tafaqquh fiddin. Ya, jadi kita nggak lupa untuk terus update ilmu kita, tafaqquh fiddin kita, pemahaman kita tentang agama. Kita rela setiap hari update informasi, update status kemudian. Tapi kenapa untuk ilmu agama kita nggak update gitu? Gue mau udah sarjana udah cukup, nggak mau belajar lagi agama. Dulu udah belajar agama di waktu kuliah, enggak juga. Sampai mati. Ya, Abu Quhafah, ayahanda Abu Bakar itu, nggak bisa jalan. Masuk Islam pun udah tua renta gitu. Ya, tapi semangat belajarnya luar biasa. Wahai anakku, gendong ayah, ayo mau hadir di majelis Rasulullah. Ya, Abu Quhafah itu digendong sama Abu Bakar, putra beliau. Ya. Jadi biar kata udah ringkih, udah sepuh, ya, tapi tafaqquh fiddin. Nah, ini yang nggak boleh kendor, ya. Itu konsep bahagia menurut Abdullah bin Abbas. Ya. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib lain lagi. Nah, ini kalau beliau sudah sampai pada tataran praktis lah ya sehari-hari. Ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Orang yang bahagia itu, nih kita punya hati qalbun salim. Kan pernah Rasulullah katakan, sebentar lagi ada pemuda di surga yang mau lewat. Lewatlah anak muda. Besoknya lagi tunggu sebentar, ada anak muda yang mau lewat ahli surga. Ya, sampai-sampai ada memang cerita yang mengatakan Umar bin Khattab yang penasaran. Ya, tapi ada kisah lain yang mengatakan yang penasaran itu Ali bin Abi Thalib. Ya. Saking penasarannya mereka minta izin untuk nginap di rumah anak muda itu. Ya, izin untuk nginap. Apa sih amalan istimewanya sampai Rasulullah bilang selalu kalau dia lewat dibilang ya, pemuda ahli surga. Ternyata biasa saja. Tahajudnya juga nggak banyak-banyak amat ya bahasa kita begitu. Ya. Ditanya sampai mereka bertanya, ya Ali atau Umar ya bertanya, kenapa sih kamu itu kok oleh Rasulullah dibilang ahli surga? Aku lihat amalanmu selama aku nginep biasa-biasa saja. Oh ternyata kuncinya nih. Saya sebelum tidur saya berdoa kepada Allah, ya Allah kalau hari ini ada saudara saya yang saya sakiti, sengaja atau nggak sengaja, ya Allah ampuni saya ya Allah. Iya, kalaupun hari ini ada saudara-saudara saya yang menyakiti saya, tolong maafkan dia, saya maafkan dia ya Allah. Tidur, plong. Iya. Qalbun salim. Nah itu yang oleh Rasulullah, ini dia yang bikin dia jadi ahli surga. Ya, hati yang bersih, ya.
Nah, ini berat ini qalbun salim, ya. Hati yang bersih, jangan membenci kepada siapapun. Ya, buang jauh-jauh sifat kebencian, iri, dengki, dendam, apalagi, ya kan? Ya kan banyak orang kan ada sifat pendendam 7 turunan gitu ya. Iya. Kasihan anak cucu kita gitu. Ya. Di film atau di apa ada aja ya dendam 7 turunan. Ya, naudzubillah. Ya, jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, mengambil hak kita, udah plong aja, jangan dipikirin. Punya duit 1 juta hilang 100.000 dipikirin sampai sakit, ya kan? Yang 900.000-nya dia lupa. Tuh, jadi kebanyakan manusia memikirkan apa yang tidak ada di tangannya, yang ada di tangannya dia lupa. Itu begitu jadinya, stres, depresi. Ya, makanya orang bersyukur itu syukuri apa yang ada padamu. Jangan kamu berharap apa yang tidak ada pada dirimu. Kalau kita berharap apa yang tidak ada pada diri kita, gila nanti. Iya. Ya, ngelihat ini pengen begini, ngelihat ini pengen begini. Tetangga beli ini sakit, tetangga beli ini panas. Ya, sakit malah dunia jadi sempit buat kita. Ya, jangan pernah bersedih. Nah, ini persoalan kesedihan. Ya. Bersedih boleh. Rasulullah menangis ketika putra beliau Al-Qasim meninggal, wafat. Ya. Nangis beliau. Manusiawi. Ya. Tapi ingat, jangan bersedihkan berkepanjangan. Ya. Sudah meninggal bapak ibu misalnya 22 tahun 5 tahun yang lalu dia tetap fotonya, gua nggak rela bapak gua mati gitu ya. Nah itu kan udah kasihan yang meninggal. Iya. Ya gua nggak percaya bapak gua mati. Ya kalimat-kalimat inilah yang hati-hati. Gua nggak rela, gua nggak ikhlas, gua nggak ridho, gua nggak percaya. Ya. Tanpa sadar itu kalimat-kalimat itulah yang merusak amal. Ya, seolah-olah kita bukan seolah-olah, jelas tegas kita mengingkari Allah. Ya, gua nggak rela, gua nggak ridho, gua nggak percaya, gitu ya. Di lagunya kan ada tuh syairnya. Aku telah percaya kau telah diadakan. Itu nggak percaya takdir namanya ya. Iya betul. Nah, hati-hati tuh kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Jadi bersedih ya. Ada seorang wanita ketika ada anggota keluarga meninggal, ya Rasul memberikan nasihat. Ya, sambil dia nggak memandang siapa yang menegur nih wanita ini. Kamu kan nggak ngerasain apa yang saya rasakan, ya. Ini wanita ini nggak sadar yang barusan menasihati dia adalah Rasulullah. Baru kemudian setelah ada yang memberitahukan, kamu tahu nggak kemarin siapa yang memberikan kamu nasihat? Rasulullah. Dicari Rasul minta maaf. Apa kata Rasulullah? Ibu, orang yang sabar itu pada kesempatan pertama. Apa maksudnya? Jadi orang sabar itu bukan setelah dia nyesel, menangis, meraung-raung, baru kemudian bilang sabar. Nah ini kan kebanyakan kita salah. Ya, udah menangis, meraung-raung, ya, kesedihan yang luar biasa, baru kemudian ya dah bersabar dah. Ya, sabar terpaksa namanya. Ya, sabar itu harusnya pada kesempatan pertama. Nah ini berat. Ya. Bahkan kalau ada ibu yang anaknya meninggal dia bilang alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata Rasulullah dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Ya. Alhamdulillah dulu terlontar baru inna lillah. Nah ini berat mengatakan alhamdulillah anaknya meninggal. Berat kan? Berat. Ya, tapi Rasulullah mengatakan kalau kamu bilang ini dulu alhamdulillah baru innalillahi, kamu buatkan untuk rumah di surga. Artinya apa? Ikhlas. Kalaupun ya, anggota keluarga kita, anak-anak kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dia orang yang apa namanya? Ya tadi qalbun salim ya. Nah, kemudian jangan bersedih. Apapun situasi dan kondisinya. Ya, surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah sudah jadikan kita orang beriman. Ini enggak boleh sedih. Ya, Mas Rian, Mbak Tania, apapun persoalan yang kalian hadapi di sekolahan, di kampus, ya. Kalau orang beriman itu enggak boleh sedih ya. Saya masih punya Allah. Kenapa nilai saya nggak naik-naik? Kenapa nilai saya nggak bagus-bagus? Gak usah sedih. Saya masih punya Allah. Saya harus belajar.
Nah, begitu, ya. Kenapa? Karena Allah sudah jadikan kita orang beriman. Itulah yang jadi motivasi yang dahsyat pada diri kita. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa sedih, jangan kamu merasa rendah diri. Ya, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Allah sudah tinggikan kamu. Kenapa kamu orang beriman? Yang bersaing dengan orang kafir di kampus, bersaing dengan orang kafir di sekolah, jangan salah, jangan kalah. Ya, jangan salah dan jangan kalah gitu ya. Ya, kenapa? Karena Allah sudah motivasikan kita wala tahinu wala tahzanu. Jangan bersedih ya. Sekalipun bersedih itu boleh, tapi bersedih yang di sini maksudnya adalah bersedih yang berlebihan. Kemudian apa? Hidup dalam kesederhanaan walaupun serba ada. Wah, ini berat ini. Ya. Sederhana sekalipun serba ada. Contohnya ada. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, kekayaannya luar biasa. Ya. Bahkan ketika beliau wafat itu beliau punya aset 150 miliar atau berapa ya? Kalau nilai saat itu luar biasa. Ya, sampai istrinya itu masing-masing mendapatkan warisan yang tidak sedikit. Ya. Abdurrahman bin Auf. Ya. Tapi hidupnya sederhana. Oh, sampai-sampai orang nggak bisa bedain mana bos, mana anak buah. Jadi ketika sahabat-sahabat ini mau ketemu Abdurrahman bin Auf, orang yang dari jauh gitu ya, yang belum pernah lihat wajah dan muka, kalau sekarang kan kita gampang lihat fotonya. Kalau dulu mana ada fotonya, ya mana ada foto, mana ada gambar. Jadi saya mau ketemu Abdurrahman bin Auf, yang mana orangnya ini? Karena ketika beliau berkumpul dengan anak buah, anak-anak pekerjanya, orang nggak bisa bedain yang mana Abdurrahman bin Auf. Nah kalau sekarang kan ketara ya. Ketara apa? Dari parfumnya udah beda. Ya. Dari jasnya udah beda, ya. Jangan kan dari jas, dari jepit dasinya udah beda. Orang melihat, wah ini bos jepit dasinya mahal nih, pasti ini bosnya. Ya. Tapi dulu Abdurrahman bin Auf orang harus bedakan. Ya. Hidup sederhana. Ya. Nah, bagaimana sederhananya Khadijah binti Khuwailid, ya, wanita terkaya di Madinah. Ya. Tapi selama beliau mendampingi Rasulullah sampai wafatnya pun, ya, ya hanya punya kain kafan yang sederhana. Ya, Khadijah binti Khuwailid, ya, istri Rasulullah. Hartanya habis digunakan untuk, ya, menopang dakwanya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu banyak contoh-contoh teladan yang bisa kita ambil sebagai uswah. Hidup sederhana, ya. Ya implementasinya gampang lah. Ya kalau kita bisa beli yang 100 juta, ya, tapi kita bisa makan dengan hanya 1 juta, kenapa enggak kan gitu. Ya, logikanya seperti itu. Ya kadang-kadang gitu tadi orang melakukan itu hanya sekedar pamer, prestis, ria. Ya. Dan itu sekarang jadi gaya hidup. Ya mohon maaf ya, lihatlah konten-konten di YouTube. Semuanya rata-rata hampir dah. Ya, terutama yang berhubungan dengan kemewahan, ya, kuliner, ya, rata-rata kecenderungannya begitu. Ini kita takutkan. Ya, bahkan Rasulullah bilang apa? Kalau kamu berada di pinggir sungai, kamu berwudu, tetap hemat air. Bayangkan kita lagi di pinggir kali wudu, Rasulullah tetap tuntut kita hemat air. Gimana logikanya tuh? Ya. Gimana logikanya kira-kira? Ya kan dia pikir kali, kenapa Rasulullah tetap disuruh kita hemat air? Bayangkan. Ya saking pentingnya nilai ini. Yang terpenting itu nilainya, bukan pada zatnya. Ya. Ah, ini lagi banyak ini masa sih nggak boleh? Bukan begitu. Persoalannya itu pada nilainya. Nilai inilah yang membedakan daripada zat. Ya, kadang-kadang kita lebih cenderung melihat fisiknya kan? Ya, bukan pada zatnya, bukan pada inti ajarannya. Ya. Terus jangan memutus doa. Nah ini di dalam Riyadhus Shalihin ada sahabat Abu Hurairah. Beliau ini ada konflik dengan kerabatnya yang lain. Ya. Setiap kali beliau datang dikasih nasihat, beliau diusir, dikata-katain. Ya Rasulullah, gimana saya ini ya Rasul? Saya sudah berusaha untuk berbuat baik sama keluarga saya, kerabat saya, tapi mereka selalu memperlakukan saya dengan buruk ya Rasulullah. Ya makanya Abu Hurairah ini, mohon maaf, dia tak punya rumah, dia tinggal di masjid. Ya. Ahlus Suffah.
Apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, tetaplah lakukan apa yang kau lakukan seperti itu, tetaplah kerjakan. Ya. Kenapa? Karena yang kau lakukan itu kebaikan. Ya, ini. Jadi kita tetap doakan kerabat kita, saudara kita, sekalipun mereka benci kita, ya, memutus silaturahim. Ya, kita yang nggak boleh memutus. Ya, Mas Rian harus tahu nih, ayah nih selama saya hidupnya dekat dengan siapa. Ya, teman dekatnya, teman kentalnya siapa di kampung maupun di sini, ya. Nah, Mas Rian harus tahu. Ya. Kenapa? Karena sewaktu-waktu nanti, oh dulu ayah saya sangat baik sama orang. Dulu orang ini sangat baik sama ayah saya. Mas Rian lah yang menyambungnya. Nah, itu bagian dari birrul walidain. Jadi nggak boleh putus. Ya, orang tua kita wafat nggak ada urusan dengan teman-temannya dulu, nggak ada urusan dengan sahabat-sahabat itu tidak. Ya, kita tetap punya kewajiban. Perbanyak memberi walaupun sedang susah. Nah, sampai-sampai Rasulullah perintahkan apa? Kalau kamu bikin sop, perbanyaklah kuahnya. Ya, jadi jangan sampai tetangga cuma dikasih baunya doang. Ya, maksudnya yang bikin sop baunya harum ya. Tetangganya cuma dikasih, bahkan sengaja dikipas-kipasin ke jendela tetangga. Ya, tuh cium tuh bau sate, bau sop gue katanya. Dikasihnya enggak, dosa kita. Ya. Dosa kita. Beli duren misalnya nih, tetangga cuma dikasih baunya doang. Ya, coba kalau kita anterin ya barang sepotong dua potong, ya. Bikin sop, ya bukan kuahnya doang. Rasulullah memang perintahkan banyak kuahnya, tapi kalau kita kasih kan tentu bukan kuahnya doang. Ya. Isinya barang beberapa potong iga gitu ya. Loh, perbanyak memberi walaupun sedang susah. Ini sudah dilakukan oleh Fatimah Zahra, ya, istri daripada Ali bin Abi Thalib. Ya, ada seorang pengemis, dia lapar beberapa hari gak makan. Fatimah di rumah gak punya makanan. Hasan dan Husain nangis kelaparan. Fatimah, siapa yang saya mau kasih? Ya, dia gak pikir-pikir panjang lagi, beliau masuk ke dalam, kalungnya dia pakai, dicopot. Bapak bisa jual, bapak bisa belikan makanan. Coba bayangkan, anaknya nangis kelaparan, Hasan dan Husain. Ya, beliau rela, nih kalung satu-satunya ini bapak bisa jual, bapak belikan makanan. Ya qadarullah, itu kalung balik lagi kepada Fatimah. Ya, karena Ali bekerja di pasar, ibaratnya jadi kuli, ya, dapat upah gitu ya. Nah, ternyata keliling dah tuh. Ini kalung nih keliling dari ini ke ini, dari ini ke ini, dari ini ke ini, sampai kepada orang yang Ali bekerja kepada orang itu. Seperti saya kenal kalung ini. Qadarullah di situlah. Oh, kalau ini, ya inilah dikembalikan lagi kalung kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, subhanallah. Ya, kisah kalung Fatimah. Ya. Kalau sekarang kita anak gua kelaparan, udah lu sholat gimana? Berat itu, susah itu. Ya, rela kita lapar, anak kita nangis kelaparan, ya, demi membela orang lain. Memberi sekalipun dalam keadaan susah. Ya, wa anfiqu, ya, mimma razaqnakum, apa namanya, alladzina yunfiquna fi syarra'i wa dharra. Ya. Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang siapapun bisa, tapi dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit, nah ini yang bernilai. Ini yang menjadikan kebahagiaan kita ketika kita membuat orang lain bahagia. Ya, luar biasa. Kemudian yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, ya, bukan terakhir, ada yang masih yang terakhir, 2 poin terakhir. Tersenyumlah. Nah, senyum, makanya Rasulullah bilang senyum itu sedekah. Ya. Senyum itu adalah sedekah. Ya. Walaupun hati kita nangis, hati kita sedih. Nah, ini susah. Nah, kita punya masalah, kita punya persoalan, tapi kita tidak nampakkan. Nah, ini oleh Imam Syafi'i, ya. Semestinya orang beriman begitu. Orang yang beriman semestinya dia mampu menyembunyikan persoalan hidupnya di hadapan orang lain. Ya termasuk tadi ketika dia sedih, dia mungkin punya banyak kekurangan, tapi di hadapan orang lain dia tetap menampakkan senyum yang manis. Nah, ini berarti
Ya. Malah yang banyak orang yang curhat di medsos, ya. Ya apa ya, jadi orang jadi kasihan gitu. Ya. Jadi idealnya itu ya curhatlah kepada Allah, jadi bukan curhat di medsos. Ya. Nah, tersenyum ya sebanyak apapun persoalan kita hadapi. Kemudian berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Nah, seperti kita sekarang. Ya, yang di PHK banyak, isoman banyak, di rumah sakit banyak, ya, yang ya kehilangan pekerjaan, bisnisnya bergoyang, runtuh lah, ya PHK, bisnisnya tutup, ya. Tapi ada yang luar biasa ketika dalam kondisi seperti itu, ada orang yang masih bisa sedekah. Ya, kalau di Malaysia itu ada keluarga yang memang betul-betul tidak mampu sama sekali, dia pasang bendera putih di depan rumah. Ya, karena bagaimana lagi? Ya, daripada dia teriak-teriak, daripada dia melakukan hal-hal yang haram misalnya, ya sudahlah, kibarkan bendera putih dengan harapan semoga Allah berikan pertolongan. Ya, ada orang-orang baik, antar beras, antar telur, antar minyak. Ya, pokoknya setiap ada rumah bendera putih, antarkan makanan. Ya, kalau di Jerman itu lebih luar biasa lagi, jor-joran, bukan hanya rakyatnya, pengusahanya yang goyang subsidi. Makanya Jerman stabil sekarang. Masya Allah ya. Jor-joran karena memang luar biasa. Nah, kita ini digencet sana sini nggak dikasih makan gitu. Ibarat ayam dikurungin nggak dikasih makan, mati ayam nih. Ya, harusnya kalau ayam dikurungin kan dikasih makan, diempanin, kasih minum kan. Ya, kalau kita enggak. Ya, nah, makanya ya Allah banyak teriak ibu-ibu kasihan, kita miris lihat ada ibu, ya Allah Pak Presiden, Pak Presiden. Ya, sambil menangis meraung-raung, ya Allah meratapi nasibnya ibu-ibu yang di pasar yang dirampas dagangannya, sayurannya, tukang sate yang diambil dagingnya. Ya Allah, Zolim sekali, ya. Zolim sekali. Siapa yang zolim? Pemimpinnya dan orang-orang yang membantunya. Zolim. Ya. Apa perlu harus memboyong gerobaknya, numpain baksonya misalnya, ya, diambil daging bahan jualannya. Nah, ini kan kita miris sekali. Udah nggak dibantu, udah nggak disubsidi, ya, digencet, ya, diambil barang-barangnya. Ya Allah, ini dosa apa dosa? Doanya orang-orang dizalimi makbul. Nah, hati-hatilah ya terhadap doa orang-orang yang dizalimi. Baik, ini udah masuk zuhur, udah lewat 5 menit. Memang nggak ada azan Pak Wanda? Ada. Tapi memang kecil. Kecil. Oh, iya. Baik, saya kira itu ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini jadi pelajaran buat kita, ya, saya dan kita semua. Jadi motivasi juga buat kita untuk terus ya berbuat kebaikan semampu kita lah. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian ya semampu kalian. Ya. Jadi apa yang diberikan oleh Abdullah bin Abbas atau oleh Ali bin Abi Thalib ya sedapat mungkin kita bisa lakukan, ya, karena insya Allah dengan itu kita insya Allah bisa mendapatkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan batin, kebahagiaan yang letaknya di dalam hati, bukan kebahagiaan yang semu atau kebahagiaan yang menipu, ya. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa masma'in. Ada yang nanya belum ditutup? Ada sih, Pak Ustaz. Ada. Tapi nanti aja kali baik, sholat ya. sambil santai. Ya. Kita tutup aja dulu ya. Iya, Pak Ustaz. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.